Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa praktikum manajemen keuangan. Hari ini kita akan belajar atau kita bahas tentang review materi yang akan kita gunakan atau kita pelajari, yang kita siapkan untuk UAS. Di mana UAS tersebut akan kita laksanakan pada pertemuan ke-14 pada jam sesuai dengan perkuliahan kita. Nah, materinya itu kita mulai dari amortisasi sampai dengan analisis kelayakan investasi yang kemarin kita sudah bahas ya. Nah, mungkin ada beberapa tugas ataupun kuis yang pernah saya kasih dan ini nanti kita akan bahas sekali lagi. Oke. Nah, yang pertama adalah kita bahas soal kuis dulu. Nah, di sini kan kemarin saya sudah memberikan 3 soal. Oke, 3 soal di mana masing-masing soal itu membahas tentang topik yang berbeda, di mana nomor 1 kita membahas tentang amortisasi, nomor 2 tentang cost of common equity, dan yang nomor 3 adalah kita membahas cost of debt sebelum pajak. Nah, oke, kita mulai dulu. Yang pertama yaitu amortisasi. Di sini teman-teman harus mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan ketika teman-teman melakukan schedule amortisasi. Yang pertama, pastinya adalah teman-teman tahu berapa sih pinjamannya, dan yang kedua, berapa jangka waktunya, dan yang ketiga, berapa bunga yang dibayarkan, ditambah dengan bagaimana sifat bunga itu dibayarkan. Kalau di sini kan dia semi annual, di mana pembayarannya dalam setahun itu 2 kali. Oke. Nah, oke, jika teman-teman data seperti itu, kita bisa langsung kerjakan teman-teman di mungkin di lembar worksheet atau di Excel atau semacamnya ya. Nah, oke. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama adalah kita bikin pasti bikin formnya dulu ya teman-teman. Nah, bikin form dulu. Nah, formnya kira-kira seperti ini teman-teman. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang kita kerjakan sebelumnya. Kalau di sebelumnya kan kita menggunakan bulan dan sebagainya ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan bulan. Otomatis ketika kita mulai pinjaman, pasti dimulai dari angka 0. Kenapa 0? Ya karena itu di periode sekarang kita kita pinjamnya gitu. Nah, jangka waktunya berapa lama? Di sini ada 4 tahun. Oke. 4 tahun itu 48 bulan. Oke. Nah, tapi di sini kan jangka waktunya dalam ini kan kita dibayarkan semi annual. Ingat ya, dibayarkan semi annual. Otomatis mungkin ini juga jangka waktunya bukan bulan ya, tapi periode aja. Periode aja. Di mana berarti ada ada 8 periode. Kenapa 8 periode? Karena pembayarannya kan setiap setiap tahunnya kan 2 kali. Otomatis kan dalam setahun itu ada 2 kali, dan berarti kalau dalam 4 tahun berarti ada 8 periode seperti itu. Nah, nominal peminjamannya itu ada 400 juta. Oke. Nah, bunga per 6 bulan. Maksudnya kenapa? Karena di sini sifatnya semi annual, oke? Kalau misalkan dia bunganya annual, maka dia dibayarkan setahun sekali. Tapi kalau semi annual itu dibayarkan setahun 2 kali, maka saya bagi 6. Saya bagi 2. Karena bunganya itu kan dibayarkan 2 kali dalam setahun. Otomatis bunganya yang seharusnya 8% dibagi 2, hasilnya 4,0%. Nah, angsurannya bagaimana? Nah, angsurannya teman-teman menggunakan fungsi Excel, yaitu menggunakan fungsi PMT. Caranya adalah formula finansial, kita cari PMT. Nah, rate-nya kita masukkan adalah 4%. Oke. N-nya adalah jumlah periodenya. Oke. Jumlah periodenya adalah 8. Nah, present value-nya adalah 400 karena kan kita pinjam sekarang. Sedangkan future value-nya adalah 0 karena kita menginginkan ketika kita sudah di masa depan itu angsurannya menjadi 0. Oke. Nah, hasilnya adalah 59411 dan seterusnya. Oke. Tapi karena nilainya negatif, kita pakai nilai positif aja. Kita kasih min di depannya yaitu menjadi nilai positif. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman mendapatkan hasil negatif,
Cukup teman-teman kasih nilai negatif di depannya, maka udah menjadi nilai positif. Ingat, negatif ketemu negatif ketemunya positif. Oke. Di sini kita bikin saldo schedule-nya. Ingat, dia di sini apa namanya? 8 periode. Oke. Maka di sini 1 sampai 8. Oke, kenapa 8 periode? Karena kalian membayarkannya dalam jangka waktu 8 periode atau 8 8 periode ya, atau 4 tahun tapi dibayarkan 2 kali. Nah, saldo awalnya pasti 400 juta. Saldo awal nih, karena saldo awal kita pinjam pada periode pertama. Lalu angsurannya adalah per bulannya nih. Sama. Per periode. Juga per periode nih ya. Per 6 bulan itu berarti per periode ya. Karena kan semi annual. Terus bunganya adalah 4% ini dikalikan dengan saldo awalnya. Oke, 16 juta. Lalu pelunasannya adalah angsuran dikurangi dengan bunga. Lalu saldo akhirnya adalah selisih dari saldo awal dikurangi dengan pelunasan pokok pinjaman. Gitu ya teman-teman. Nah, saya ulangi lagi untuk yang periode kedua. Otomatis kalau di periode kedua, saldo awalnya itu kan berarti kan saldo akhir di periode sebelumnya, yaitu 588 juta dan seterusnya. Nah, angsurannya setiap periode itu pasti kan sama. Oke, sama seperti yang di sini. Lalu angsuran gimana? Angsurannya adalah saldo awal dikali dengan bunganya. Sorry, mohon maaf. Oke. Bunganya akan berbeda, teman-teman. Iya, bunganya berbeda karena kan saldo awalnya juga berbeda. Lalu pelunasan pokok pinjamannya adalah sama ya, angsuran dikurangi dengan bunga. Lalu saldo akhirnya adalah sisi dari saldo awal dikurangi dengan pokok pinjaman. Oke, ini dikurangi dengan ini. Oke. Jadi hasilnya adalah seperti ini, teman-teman. Kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Otomatis karena angsuran itu masih sama ya, teman-teman. Kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Nah, ini pasti tarik ke bawah. Nah, jika jawaban teman-teman benar, maka saldo akhir yang di sini itu sama dengan 0. Oke. Dan ini kita jumlahkan, di sum kita jumlahkan. Hasilnya 400 juta dan bunganya sekian dan total angsurannya adalah sekian. Nah, ketika teman-teman jawab dengan benar juga, maka pelunasan pokok pinjaman akan sama, jumlah pelunasan pokok pinjaman itu bakal sama dengan saldo awal. Seperti itu. Dan tadi pertanyaannya adalah berapa total angsurannya? Maka total angsurannya adalah jawabannya ini, yaitu 475.289.063 rupiah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman melakukan schedule amortisasi, perlu diperhatikan adalah pertama, berapa nominal peminjamannya? Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah berapa bunga yang dibayarkan per periodenya. Kalau misalkan dia semi annual, maka dia dibayarkan dalam setahun itu 2 kali. Kalau annual itu sekali. Oke, setahun sekali. Seperti itu. Dan ketika kalian menggunakan angsuran, itu kalian menggunakan fungsi PMT. Tapi perlu diingat, rumus di sini itu syaratnya adalah nilai PMT-nya adalah positif. Oke, nilainya PMT-nya adalah positif. Tapi kalau misalkan negatif pun sebenarnya tidak masalah, asalkan jawaban saldo akhirnya adalah 0. Kalau misalkan tidak 0, berarti jawaban kalian belum benar. Apakah demikian? Kita coba. Kalau misalkan misalkan saya ambil contoh, jangka waktunya saya ubah menjadi 3 tahun aja, berarti 6 periode. Oke, maka ketika dia pada saat di periode ke-6, maka nilai 0 itu benar-benar berada pada periode ke-6. Jadi saldo akhirnya itu 0. Itu kalau misalkan jawaban kalian benar. Kalau jawaban kalian salah, pasti ada yang salah di situ. Apakah dari PMT-nya, atau dari penjumlahan bunga, dari perkalian bunga, atau selisih dari pelunasan pokok pinjaman, dan seterusnya. Kalian bisa cek sendiri. Intinya, teman-teman harus fokus. Jangan sampai teman-teman
ketika melakukan seperti tidak teliti terhadap soalnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kita akan bahas di nomor kedua, yaitu kita akan membahas tentang cost of common equity. Di mana cost of common equity itu didapatkan dengan menggunakan rumus CAPM. Nah, rumus CAPM itu kan teman-teman pasti tahu lah ya. Rumus CAPM itu, CAPM, berdasarkan rumus CAPM itu mencari RS atau required rate of return atau bahasa lainnya adalah cost of common equity itu sama dengan RFR atau risk free rate, oke, ditambah dengan beta perusahaan dikalikan dengan return market RM dikurangi dengan risk free rate, oke, di mana RM itu return market ya, return market dikurangi dengan risk free rate itu sama dengan risk premium market atau RPM. Ini ya. Jadi teman-teman harus paham di sini. Ini kita akan menggunakan untuk EAPM. Nah, terus bagaimana cara pengerjaannya? Oke. Pertama, beta itu adalah ini 1,4. Dan tingkat suku bunga 7 days PI repo rate itu adalah risk free rate, oke? Itu dikategorikan risk free rate karena ketika kita berinvestasi, ada tingkat suku bunga di mana kita benar-benar bebas risiko kalau mendapatkan keuntungan dari peningkatan itu tanpa ada risiko. Nah, namanya adalah risk free rate. Kalau di Indonesia itu indikatornya adalah tingkat suku bunga acuan. Nah, di sini sebesar 4%. Lalu tingkat keuntungan di pasar modal 10%. Itu adalah return market. Nah, tingkat premiumnya adalah 6%. Ya benar, 6%. Karena 10 dikurangi 4, hasilnya 6%. Nah, berapa cost of common equity-nya? Nah, maka kita hitung. Di sini, BI7 days PI repo rate itu sebesar jadi 4%. Sedangkan tingkat keuntungan di pasar modal itu sebesar 10%. Oke. Dan betanya adalah 1,4. Berapa cost of equity-nya atau cost of common equity atau cost of common stock? Maka itu sama dengan risk free rate ditambah dengan 10 dikurangi dengan 4% dikali dengan 1,4. Tapi kalau misalkan langsung dikalikan 6, nggak masalah ya. Karena sama aja, teman-teman. Sangat simpel, teman-teman, untuk mencari cost of equity. Jadi di sini tidak ada formula Excel-nya, tapi teman-teman melakukan perhitungan sendiri. Seperti itu. Inilah cost of equity. Nah, selanjutnya adalah kita nomor 3, yaitu kita mencari cost of debt. Oke, cost of debt. Di mana kalian mencari biaya obligasinya, biaya modal pada obligasinya. Nah, di sini Unilever mengeluarkan obligasi yang jatuh tempo dengan harga 440 dengan jatuh tempo 31 Oktober 2018 dan akan jatuh tempo 31 Oktober 2028 dengan harga 460 juta. Dan tingkat kupon rate-nya adalah sebesar 8% dan tingkat bunga yang dibayarkan itu semi annual. Oke. Jadi perusahaan itu memberikan bunga kepada investor itu dengan semi annual. Dan pajak yang dibayarkan 30%. Berapakah cost of debt sebelum pajak? Atau YTM. Jadi cost of debt di sini kita adalah YTM. Oke. Nah, kita pertama akan ini teman-teman. Kita akan masuk dulu ke jawabannya. Nah, ini adalah kuncinya teman-teman. Adalah kunci jawaban. Ini kita akan menyampingkan yang di samping dulu. Kita akan fokus kepada yang bagian tabel dulu, oke? Jadi, pertama, kalian harus tahu nih, kapan tanggal penerbitannya. Tanggal penerbitannya kalau di soal itu adalah 31 Oktober. Tapi di sini penulisannya saya menggunakan bahasa Inggris ya, atau teman-teman bisa menggunakan dengan misalnya ataupun misalnya bahasa Inggris 3 Oktober 2020 kayak gini juga bisa, atau 31/10/2020 seperti ini juga bisa, depends on your computer, oke? Jadi tergantung dari komputer kalian. Mungkin kalau lebih amannya ya 31 Oktober dan seterusnya, itu yang paling aman. Tapi ingat, tanggal di sini itu dia bersifat date. Cara memastikannya adalah di sini. Di bagian number ini, dia sifatnya adalah date. Ketika dia bersifat teks, oke?
ataupun bersifat hal lainnya, dia akan berubah. Contoh misalkan ini, 31 ini tulisannya adalah 31 Oktober 2018. Tapi kalau misalkan kita ubah menjadi number, dia akan berubah. Nah, seperti itu. Jadi pastikan ini adalah formatnya adalah date. Oke. Begitu juga dengan tanggal jatuh tempo. Nah, suku bunga yang dibayarkan di sini ini tetap 8%. Oke, tetap 8%. Meskipun sifatnya semi annual, oke, meskipun sifatnya semi annual, maka dia tetap 8%. Oke, kita akan menggunakan fungsi yield. Oke, fungsi yield. Nanti kita akan menggunakan fungsi yield yang di sini. Nah, harga obligasinya ini 440. Ingat, ketika kita akan menggunakan fungsi yield, ini kita asumsikan adalah nilainya 100. Oke. Kita asumsikan nilai 100. Oke. Nah, redemption-nya atau RP-nya ini adalah 460 juta. Oke, mohon maaf ini saya agak sedikit koreksi. Jadi harga obligasi di sini itu 440 juta dan redemption-nya adalah pembayaran dia 460 juta. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita mematok harga 100 itu yang mana. Nah, mematok harga 100 yang mana? Kita cari yang paling terakhir, yaitu ketika harga itu akan jatuh tempo, yaitu 460 juta. Oke, maka kita pastikan bahwa dia nilainya 100. Nah, di sini 0,96 dapatnya dari mana? Oke, dapatnya dari mana? Nah, itu dapatnya dari ini 440 dibagi dengan 460 dikalikan dengan 100. Hasilnya adalah 96. Seperti itu, Pak. Maksudnya gini, jika kita 460 kita anggap sebagai 100, maka 440 itu berapa? Ininya seperti itu. Kalau kan logikanya adalah 460 kan pasti lebih besar dibandingkan 440. Otomatis harga obligasi per nilai nominal 100 pada harga obligasi harusnya kan pasti lebih ataupun kurang dari 100 atau kurang dari 100 kan, karena 460 juta itu kan kita anggap sebagai 100. Otomatis harga obligasi per nilai nominal 100 itu harus di bawah 100, nggak mungkin di atas 100, kecuali kalau harga obligasinya itu lebih besar dibandingkan redemption-nya. Seperti itu. Jadi saya ulang lagi, ini dapatnya dari mana? Dari 440 dibagi 460 dikalikan dengan 100. Itu ya. Nah, ingat frekuensinya di sini adalah 2. Kenapa 2 nanti akan saya jelaskan. Ya, nggak bisa langsung dulu ya. Oke, ini saya akan hapus dulu. Nah, oke. Terus yang kita lakukan adalah di sini. Kita akan memasukkan fungsi yield. Oke, kita formula masukkan finansial cari yield. Oke. Nah, ingat settlement-nya itu adalah ketika dia pertama kali dipasang atau pada saat dia terbit. Nah, terbitnya adalah 31 Oktober. Ingat, 31 Oktober di sini dia harus bersifat angka, bukan huruf. Oke, lalu maturity-nya, tanggal jatuh temponya kapan? 31 Oktober 2028. Rate-nya berapa? Kita masih 8%. Ingat, yang di sini adalah rate is the securities annual coupon rate. Jadi annual coupon rate-nya berapa? Ingat, annual. Annualnya berapa? 8%. PR-nya di sini, PR-nya adalah harga obligasi per nominal 100, yaitu 96. Sedangkan kalau yang 95,6 ya, lebih tepatnya ya. Nah, redemption adalah 100. Terus apa lagi yang harus kita isi? Nah, di sini adalah frekuensinya. Ingat, mungkin frekuensi di sini saya pilih 2 karena nanti ada ada pilihannya sebetulnya. Ini saya akan kasih tahu. Nih, kita ulangi aja. Kita ulangi. Fungsi yield kita tulisin di sini yield. Nah, di sini settlement-nya adalah yang ini, maturity-nya adalah yang ini, rate-nya adalah ini. Oke, rate-nya ini ya. Terus PR-nya ini. Ingat, PR itu adalah harga obligasi per nominal 100, sedangkan redemption-nya adalah 100. Nah, frekuensi di sini teman-teman perhatikan adalah annual, semi-annual, sama quarterly. Oke? Nah, ketika kita lihat soal dulu, dia pembayarannya per bulan atau per bulan, per tahun, atau per setengah tahun, atau semi-annual, atau per 4 tahun, atau quarterly. Nah, pasti kita pilih 2 dong, karena semi-annual. Ini kita pilih hasilnya 8,66%. Seperti itu. Makanya kita tulis ini juga 2 ya. Nah, apakah hasilnya bakal sama? Kita lihat dengan menggunakan fungsi rate. Nah, oke, ini saya ulangi lagi nanti. Ini ya. Kan ini nih.
apa namanya, kita kan ini nih mencari PMT-nya dulu nih. PMT-nya itu didapatkan dari, kita ulangi lagi, PMT-nya itu didapatkan dari future value, oke. Biasanya par value ya, par value dikalikan dengan bunganya. Bunganya berapa? 8%. Tapi ingat, dia dibayarkannya berapa kali? Setahun 2 kali, maka dibagi 2. Hasilnya adalah 18.400. Oke. Terus N-nya berapa periodenya? Nah, periodenya kan seharusnya kan 10. Misalnya 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ada 10 periode, harusnya kan 10 teman-teman. Tapi ingat, di sini pembayarannya setahun 2 kali, berarti ada 20 periode. Dapatnya dari mana? 10 dikalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena pembayarannya setiap 6 bulan atau setengah tahun sekali. Ketika 1 tahun, berarti bayarnya 2 kali. Nah, terus kita pakai fungsi rate di sini. Pakai fungsi rate, pastinya ya, rate. Oke, rate-nya N-nya adalah 20, ya, karena dapat tadi ya. PMT-nya adalah 18.400, PV-nya adalah 440 ya. Karena apa? Itu harga obligasi sekarang, bukan harga obligasi mendatang. Nah, harga obligasi yang ketika jatuh tempo itu adalah future value. Nah, hasilnya adalah ini. Oke. Ya, mohon maaf. Hanya ini aja pakai ada tipenya. Mohon maaf, ada tipenya. Tipenya adalah end of period. Oke. Oke, mungkin ini saya perbaiki dulu sebentar. Oh, mohon maaf. Tadi kesalahannya adalah ini, kesalahannya adalah saya di sini. Jadi nilainya itu kita coba lagi, kita ulang lagi. Rate itu N-nya kita pakai ini, PMT-nya adalah ini, PV-nya ini, tapi kita pakai nilai negatif ya. Karena kalau PMT itu harus kita negatifkan karena kita mengeluarkan uang ya. Lalu future value-nya adalah ini. Sorry, mohon maaf. Future value-nya adalah ini. Nah, hasilnya adalah 4,33%. Nah, tapi ingat teman-teman, ini adalah bunga semi annual. Lalu bagaimana dibuat menjadi bunga annual? Nah, maka ini bunga semi annual dikalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena ingat, dia pembayarannya setiap periode, setiap tahun itu 2 kali. Oke, maka dikalikan 2, hasilnya 8,66%. Dan hasilnya ini akan sama dengan yang ada di sini. Dan perlu diingat lagi bahwa rate yang di sini itu adalah tingkat bunga modal hutang atau tingkat cost of debt-nya itu sebelum pajak. Ingat ya, sebelum pajak. Maka kalau setelah pajak, kalian bisa menemukannya dengan ini dikalikan dengan 1 kurangi pajaknya, itu 20% ya kalau nggak salah ya. 6,93%. Gitu teman-teman. Jadi, untuk mendapatkan 8,66%, itu teman-teman bisa melakukan 2 cara, yaitu dengan menggunakan fungsi rate atau menggunakan fungsi yield. Oke, silakan dipelajari dua-duanya. Kalau perlu diulang lagi nggak masalah ya. Jadi ketika kita menggunakan fungsi rate ini, tolong diperhatikan lagi bahwa ketika kita memasukkan fungsi rate di sini, nilai yang negatif itu adalah nilai present value-nya, bukan future value-nya. Oke. Nah, di sini saya ulang lagi. Itu ya. Tipenya kita kosongkan aja, karena kalau dikosongkan itu sama dengan the end of beginning. Jadi kita bayarnya di akhir, gitu. Dan teman-teman, ini adalah jawaban untuk soal ketiga tadi, itu ya. Soal ketiga tadi. Oke, dan mungkin selanjutnya, setelah ini kita akan bahas yang di materi tentang analisis kelayakan investasi ya. Analisis investasi dan aliran kas. Oke. Kalau WACC mungkin teman-teman sudah paham ya. Kalau WACC itu kan WACC itu kan kita didapatkan dari proporsi
proporsi utang dikalikan dengan cost of debt setelah pajak ditambah dengan proporsi saham preferen dikalikan dengan cost of preference stock ditambah dengan proporsi saham biasa dikalikan dengan cost of equity. Nah, ini sama seperti contoh soal yang kemarin. Ini saya akan share. Nah, ini kan soal yang kemarin ya teman-teman. Nah, ingat bobot mungkin kalau biaya individual itu adalah lebih tepatnya adalah dia tadi adalah cost, ini yang utang itu adalah cost of, maaf, yang atasnya adalah ini kalau yang atas itu adalah cost of debt. Ingat ya, cost of debt di sini adalah dia after tax. Ingat ya, kalau di sini adalah dia before tax. Before tax. Oke. Nah, nanti kalau perhitungannya kita menggunakan yang after tax. Oke. Nah, di sini mungkin biaya bobotnya ini mungkin pada masih belum tahu. Ingat bobot modal itu intinya adalah kalian punya modal nih. Ininya tuh kalian punya modal, maaf. Kalian punya modal di sini. Nah, modal itu kan pasti pasti akan terdiri dari beberapa macam. Yang salah satunya adalah dari hutang, atau dari saham preferen, atau dari saham sendiri. Nah, ini masing-masing ini berapa persen? Nah, itu adalah proporsinya, teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke sini. Contoh di sini, misalnya 550 utangnya ya. Nah, berapa bobot modalnya? Nah, bobot modalnya adalah 550 dibagi dengan total modalnya. Total modalnya adalah 1.750.000.000. Nah, saya seperti ini. Begitu juga dengan saham preferen, di mana kalian mendapatkannya dari 450 juta dibagi dengan 1.750.000.000. Begitu juga dengan yang saham biasa. Oke. Nah, terus bagaimana cara perhitungan WACC-nya? Perhitungan WACC itu kita bisa dapatkan dengan cara ini kebetulan di pajaknya adalah 40% ya. Oke. Pertama adalah bobot modalnya. Oke, bobot modal. Ingat, WACC itu adalah persentase ya. Hasil akhirnya harus persentase. Dikalikan dengan biaya modalnya atau cost of debt-nya. Tapi ini adalah before tax ya. Maka dikalikan dengan 1 min 40% karena tax-nya adalah 40%. Oke. Ditambahkan dengan biaya modal pada saham preferen dikalikan dengan cost of preference stock-nya. Ditambah dengan saham biasa dikalikan bobot modal saham biasa dikalikan dengan cost of common equity. Hasilnya adalah 9,26%. Jadi ini adalah perhitungan matematika. Jadi saya sarankan teman-teman teliti, jangan sampai teman-teman tidak teliti. Oke? Itu ya. Ya. Oke. Selanjutnya adalah kita bahas tentang bahas tentang aliran kas. Oke? Di mana aliran kas ini yang saya maksudkan adalah free cash flow. Oke? Free cash flow. Di mana teman-teman mendapatkan free cash flow itu didapatkan dari FCF ya. FCF didapatkan dari pertama NOPAT ditambah dengan depresiasi dikurangi dengan capex dikurangi dengan delta. Ini saya tulis delta NOWC tapi delta ya, harusnya ini delta. Tapi mungkin saya gambarkan aja. Nah, ini udah kasih segitiga di sini. Nah, delta NOWC. Maksudnya gimana? Nah, kita akan bahas dulu yang pertama NOPAT. NOPAT ini kalian akan mendapatkannya dari EBIT. Oke. EBIT dikalikan dengan 1 min tax. Gitu ya. Nah, itu ya. Terus untuk debt atau depresiasi ini kan teman-teman dapatkan dari biaya depresiasinya berapa? Kalau capex itu adalah capital expenditure. Capital expenditure-nya berapa? Maksudnya adalah berapa sih yang dikeluarkan, biaya yang harus dikeluarkan untuk beli aset tersebut itu berapa gitu. Sedangkan data NOWC terselisih dari net operating working capital antara tahun pertama dengan tahun sebelumnya gitu. Atau mungkin kita silakan adalah NOWC 1 dikurangi dengan NOWC pada periode ke-0 seperti itu. Ya. Nah, ketika kita membuat mungkin free cash flow, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Nah, sama seperti kita bikin laporan laba rugi ya, hampir sama. Awalnya kita harus tahu nih penjualan kita berapa. Oke. Penjualan kita berapa itu harus tahu.
Oke. Terus selanjutnya adalah biaya, atau mungkin bahasanya adalah biaya operasional ya, operasional. Oke. Atau mungkin kalau di laba rugi adalah harga pokok penjualan dulu tuh bisa juga ya. Seperti itu. Nah, misalnya biaya operasional di sini adalah dia yang tidak termasuk tidak termasuk depresiasi. Oke. Lalu adalah biaya depresiasi itu sendiri. Oke. Nah, ini nanti akan menghasilkan ini total biaya dulu, total biayanya dulu berapa. Lalu di sini kita akan menghasilkan namanya EBIT atau earning before interest tax. Nah, di sini perbedaannya teman-teman antara kita buat free cash flow dengan kita bikin laporan laba rugi. Nah, setelah EBIT kita harus mengurangi dengan pajak. Jadi meskipun dia memiliki hutang, tapi kita harus mengurangi pajak. Karena ingat, konsep dari free cash flow itu adalah kita mencari aliran kas tanpa menggunakan hutang. Tanpa menggunakan hutang. Karena hutang itu kan menyebabkan interest. Nah, kita anggapnya seperti itu. Karena ingat, hutang itu tidak bisa mencerminkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Padahal dengan kita mencari aliran cash flow, otomatis kan kita ingin mencari kinerja manajer proyek dan manajer di sana itu bagaimana sih, apakah bagus atau tidak, ataukah berkompeten atau enggak. Makanya kita kurangi dengan pajak. Nah, itu akan menghasilkan namanya NOPAT atau net operating after tax. Oke, net operating after tax. Oke, seperti itu. Nah, yang kita butuhkan adalah pertama kita pasti membutuhkan adalah NOPAT sini. NOPAT. Ini pasti kita butuhkan. Nah, setelah kita mendapatkan NOPAT, otomatis kan teman-teman akan menambahkan. Ini kalau penjumlahan dan sebagainya teman-teman harusnya lebih paham ya. Misalnya penjualan dikurangi dengan biaya operasional, dikurangi dengan biaya depresiasi, menghasilkan EBIT. Nah, EBIT dikurangi pajak, menghasilkan NOPAT. Nah, ketika di sini, maka biaya depresiasi di sini dia ditambahkan. Kenapa saya tambahkan? Ingat kemarin saya sudah memberitahukan alasannya karena biaya depresiasi itu sebenarnya tidak ada, teman-teman. Tidak ada, not real. Tidak benar-benar kalian bayarkan. Tapi itu termasuk dalam biaya. Ketika kita menghitung aliran kas, kita benar-benar mencari yang keluar berapa, yang masuk berapa. Jadi nggak ada semu seperti itu. Nah, maka kan depresiasi kan ini kan dia semu, tapi di bagian atas kita kurangi. Seperti itu. Nah, ketika kita ingin mencari free cash flow, otomatis kita menambahkan biaya depresiasi. Ya, dan ini teman-teman akan menghasilkan namanya FCF. Oke. Dengan syarat, kalau ini kan dengan syarat capex sama apa? Dengan syarat ya capex dan NOBC-nya itu sama dengan 0. Lebih tepatnya mereka tidak ada penambahan aset atau pembelian aset dan seterusnya. Oke. Itu kita ingin mencari aliran cash flow. Nah, kita akan bahas lagi ke soal. Nah, yang kita kerjakan kemarin. Nah, di sini oke. Nah, ini mungkin saya pakai yang formatnya teman-teman saja biar lebih kelihatan jelas ya. Nah, ini kalau misalkan perhatikan teman-teman di sini. Nah, ini misalnya yang tadi NOPAT ya. NOPAT, ini juga NOPAT. Nah, di sini teman-teman ketika di periode pertama itu pasti tidak ada aliran kas. Karena apa? Proyeknya itu baru mulai. Nah, baru mulai ketika sudah menginjak tahun pertama. Sehingga di tahun ke-0 ini, tahun sekarang itu pasti tidak ada aliran kas yang masuk, tapi hanya ada aliran kas yang keluar. Nah, ciri-ciri aliran kas yang keluar, oke, itu adalah ketika dia mengeluarkan uang. Nah, mengeluarkan uangnya itu apa? Beli aset, beli apa, dan seterusnya. Nah, beli aset. Nah, beli asetnya ini, pembelian aset ini termasuk dalam capex. Oke. Nah, di sini ada nilai mesin baru dan ini adalah di sini kan dia kan kondisinya adalah di mana dia membeli barang gitu kan ya, membeli barang otomatis. Kalau beli barang otomatis ada capex, gitu ya. Nah, terus kalau kondisinya seperti ini, yang kenapa yang masih ada incremental ya? Karena dia ada
penggantian mesin dalam proyek tersebut. Maksudnya gimana? Gini. Jadi, contoh misalkan seperti ini ya, kondisinya ya. Kondisinya seperti ini. Ini teman-teman sudah berjalan. Anggap aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan ada 6 periode ya. 6, 3, 2, 1. Oh, mulai sini. Oke. Nah, teman-teman sudah proyek awal itu rencananya sampai periode ke-6. Oke. Ini awalnya. Tetapi teman-teman ketika di periode ketiga ingin mengganti mesin lama dengan mesin baru. Nah, maka dengan adanya seperti ini, teman-teman butuh incremental cash flow. Ya, incremental cash flow. Karena apa? Ada pergantian aset. Seperti itu. Nah, tapi kalau tidak ada pergantian aset, ya teman-teman nggak perlu mencari incremental cash flow. Karena ngapain nyari incremental cash flow? Karena nggak ada proyek yang ingin tergantikan kan seperti itu. Nah, incremental cash flow itu terjadi karena ada proyek yang digantikan. Seperti itu. Nah, lalu ketika misalkan ada proyek yang tergantikan seperti itu, maka ketika kalian ingin mencari, kalau formatnya tetap sama seperti yang di atas ya, sama seperti yang di awal tadi. Cuman ketika kalian ingin menilai apakah proyek itu penggantian proyek itu atau penggantian mesin atau penggantian apa itu pada saat proyek tersebut itu layak atau tidak layak, gitu ya. Penggantian ya, bukan proyeknya ya. Penggantian barang tersebut itu layak atau tidak layak, maka kalian harus menganalisis incremental cash flow-nya, bukan free cash flow setelah diganti atau free cash flow sebelum diganti, tapi kalian harus mencari incremental cash flow-nya. Kalian harus analisis ini dengan kalian menggunakan metode NPV, IRR, MIRR, terus BPP, yang kemarin PI juga sama seperti itu. Nah, kalian menggunakan metode seperti itu. Nah, setelah kalian mendapatkan incremental dengan rumusan tadi ya, maka kalian dapat menghitung. Yang seperti saya jelaskan di latihan terakhir, yaitu tentang analisis kelayakan investasi. Oke. Nah, ini jawaban yang kemarin ya teman-teman ya. Intinya incremental cash flow kalian itu kalau jawabannya benar adalah minus 1.800. 704, 740, 450, 476. Ayat yang ini adalah kita melanjutkan yang kemarin. Itu. Nah, oh ya tadi bagaimana saya mendapatkan 1.500 itu ya, 1.800 itu saya mendapatkannya dari sini teman-teman. Apa kuncinya seperti ini? Ya. Nah, kuncinya adalah seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah jawabannya yang kemarin. Oke. Nah, teman-teman masih tahu lah ini dapatnya dari mana, teman-teman masih tahu. Nah, ini dia kan kondisinya adalah dia membeli mesin, tapi dia juga mendapatkan keuntungan dari menjual mesin itu setelah pajak. Artinya dapat 400. Hanya kita dapat minus 1.800. Lalu akhirnya kita tetap mengeluarkan uang bukan 2.200 lagi, tapi 1.800. Nah, incremental cash flow itu didapatkan dari selisih dari free cash flow setelah diganti. Oke. Dikurangi dengan free cash flow sebelum diganti. 1.804 dikurangi dengan 1.110 dan seterusnya. Dan kalian mendapatkan incremental cash flow. Dan soal ini, jawaban ini maksud saya itu akan berlanjut ke sini dengan nilai WACC-nya 10%. WACC dapat dari mana? Tadi kita sudah jelaskan. Seperti itu. Nah, terus mungkin kita kembali lagi ke NPV. Bagaimana cara mencari NPV? Nah, NPV dapat cari dengan ini. NPV, mungkin saya pakai rumus biasa dulu aja ya. NPV, pertama rate-nya berapa? Rate-nya 10%. Ingat, WACC-nya 10%. Lalu value yang pertama adalah 104, value kedua adalah 140, dan seterusnya. Oke, tutup kurung. Nah, kan konsep dari NPV adalah kalian menjumlahkan nilai present value sekarang. Nilai present value dari cash flow yang di masa mendatang. Nah, ini kan kalau kalian melakukan NPV ini, kalian baru mempresent value-kan nilai cash flow yang akan di masa depan. Tapi belum menjumlahkan seluruh present value yang ada di situ. Nah, present value di situ tidak hanya dari NPV, tapi dari sini. Maka kita kurangkan dengan 1.800. Ini kenapa saya tambah ya? Karena nilai di sini negatif ya. Seperti itu. Hasilnya adalah 197,4 dan itu dikatakan layak. Kenapa layak? Karena NPV lebih besar dari 0.
Kalau misalkan itu proyek itu berdiri sendiri dan kalian menggunakan NPV, maka harus lebih besar dari 0. Kalau kurang dari 0, maka tidak layak. Oke. Terus selanjutnya kita IRR. Nah, IRR ini kita menggunakan fungsi IRR seperti ini ya. Nah, value-nya kita tarik dari ini sampai ini. Karena kan kita mencari internal rate of return dari periode ke-0 sampai dengan periode ke-4, sampai periode terakhir. Nah, hanya kita mendapatkan ini. Nah, apakah dikatakan layak atau tidak? Nah, ingat, dia kan 10% ya. Ingat, IRR itu harus lebih besar dari WACC, baru dikatakan layak. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah metode MIRR. Nah, metode MIRR ini itu ada dua cara ya. Pertama, kalian menggunakan fungsi rate, dan yang kedua adalah fungsi MIRR. Nah, ketika kalian menggunakan fungsi rate, oke, ketika kalian menggunakan fungsi rate, kalian harus mencari namanya terminal value. Nah, terminal value itu apa? Terminal value itu adalah kalian melakukan mencari future value dari aliran kas yang sudah didapatkan gitu. Nah, caranya gimana? Menjumlahkan aliran cash flow yang sudah di future value kan. Berarti kan otomatis 1 2 3 4 ini kan harus di future value kan. Nah, caranya gimana? Ini perhitungan matematis ya. Jadi caranya adalah 704 dikalikan dengan 1 ditambah 10% pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena 4 dikurangi 1. Jumlah periode dikurangi dengan periode tersebut. Jadi 4 dikurangi 1. Nah, seperti ini ya. Tambah dengan sama seperti tadi. 740 dikalikan dengan 1 ditambah 10%, oke, dipangkatkan dengan 4 kurangi 2. Nah, di periode kedua. Begitu juga dengan selanjutnya, yaitu adalah ini 60 dikalikan dengan 1 ditambah B5 ini dipangkatkan dengan 4 kurangi 3. Terus ditambah dengan 476 dikalikan dengan 1 plus B5 ini dipangkatkan 4 kurangi 4 kan ya. 4 dikurangi 4. Oke. Seperti itu. Dan mungkin ini perhitungannya mungkin ada itu. Ini juga sama. Kita kurungkan dulu. Nah, misalkan akan menjadi 292. Ingat ya, kalian tanda kurung itu juga akan mempengaruhi kalian. Jadi perhatikan tanda kurung kalian. Kalau kalian masuk ke 0, nggak masalah ya, pangkatnya 0 seterusnya. Nah, present value di sini kita harus mempresent value-kan cash flow-nya. Berarti kan yang di kita present value ini adalah yang cash outflow-nya. Oke. Sedangkan kalau terminal tadi itulah cash inflow-nya. Oke, inflow-nya. Nah, cash outflow-nya berapa? Adalah minus 1.800, oke, dibagi dengan 1 plus 10% pangkat 0, karena pangkat T kan ya. Seperti itu, minus 1.800. Nah, fungsi rate-nya kita bisa menggunakannya di sini, yaitu sama dengan rate. Nah, rate di sini N/nya adalah N/nya kan 4 nih. Ini enggak, N/nya 4 karena ada 4 periode. PNT-nya adalah kita 0 karena tidak ada dalam perhitungan nanti tidak ada per periodenya berapa. PV-nya adalah minus 1.800. Future value-nya adalah 2924,42. Nah, hasilnya adalah 12,90%. Itu tadi kita menggunakan fungsi rate. Nah, sedangkan fungsi MIR-nya adalah kita menggunakan fungsi pisah. MIR. Nah, value-nya adalah kita masukkan dari 1.800 sampai 476. Finance rate-nya itu adalah ketika kita mendapatkan uang tersebut. Oke. Bingung pengertian di mana, kita akan menggunakan formula saja. Oke. Nah, di sini, mohon maaf, ini nominal harusnya. Kita pakai yang MIR. Nah, ini MIR. Nah, value-nya adalah kita masukkan sini. Oke. Nah, finance rate di sini adalah interest you pay on the money used in the cash flow. Berarti yang kamu
keluarkan, tingkat rate atau tingkat bunga ketika kamu mengeluarkan uang tersebut. Berapa rate-nya kan tadi 10%, karena kita menghitung present value. Present value tadi kita menggunakan 10%. Begitu juga dengan reinvest rate. Reinvest rate adalah interest yang kamu dapatkan, cash flow yang kamu dapatkan. Nah, yang kamu dapatkan berapa? Itu adalah kita kan 704, 740, dan 560, dan 476. Tapi kita terminal value-kan. Terminal value-kannya berapa persen kita menggunakannya? Kita menggunakannya 10%. Nah, hasilnya adalah 12,90%. Seperti itu, teman-teman. Hasilnya sama? Ya, sama. Tapi kalian bisa menggunakan dua-duanya, MIR atau rate. Oke? Nah, keputusannya adalah layak. Karena apa? Sama konsepnya seperti IRR. Jika MIR lebih besar daripada WACC, maka proyek tersebut dikatakan layak. Oke? Nah, selanjutnya adalah kita metode reguler PPP. Nah, di sini hal yang pertama kalian perlu lakukan adalah kalian mencari nilai kumulatif. Ingat, kumulatif ya teman-teman, bukan nilai kumulatif, bukan cash flow, tapi kumulatif cash flow. Nah, ingat kumulatif. Nah, kumulatifnya adalah, nah pada periode pertama itu pastikan 0. Minus 1.800. Karena pada tahun kita negatif 1.800. Tapi pada periode kedua, apakah kita minus 1.800? Tidak. Karena ada penerimaan 704. Maka minus 1.800 ini ditambah dengan 704. Oke. Yang di samping juga sama. Minus 1096 ditambah dengan 740. Begitu juga dengan seterusnya. Dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kumulatif cash flow. Nah, sekarang kita mencari regular payback period. Nah, pertama kita masukkan sama dengan dulu. Nah, sama dengan. Nah, kapan dia periode kapan dia sudah mulai positif atau sudah tertutup adalah setelah periode kedua. Bukan setelah periode ketiga ya, karena di periode ketiga sudah positif. Kalau periode 1 masih negatif ya, berarti setelah periode kedua antara 2 dan 3. Maka kita masukkan 2. Ditambah dengan nilai kumulatif cash flow terakhir, nilai negatif yang terakhir. Berapa? 356, tapi kita tidak masukkan negatifnya ya. Kita kasih negatif. Karena kalau negatif nanti hasilnya berkurang, ganda nggak logis. Dibagi dengan cash flow pada saat dia sudah full recovery. Berapa? 560. Maka hasilnya adalah 2,64. Tadi kalau misalkan saya negatif, hasilnya adalah 1,36, dan ini tidak logis. Karena apa? Karena dia di antara periode 1 sama 2. Padahal di periode 1 sama 2 itu masih negatif. Nah, kesimpulannya adalah perusahaan menutupi biaya kasnya, biayanya itu selama 2,64 periode. Itu ya teman-teman. Nah, itu adalah regular PPP. Nah, sekarang kita masuk ke profitability index. Nah, di profitability index kita mencari namanya discounted cash flow, oke? Kita mencari discounted cash flow, bukan kumulatif cash flow ya. Nah, di sini caranya adalah teman-teman mencari discountednya. Dari discounted maksudnya adalah nilai cash flow sekarang ini kan di masa depan. Nah, kita harus mendiscounted atau mempresent value-kan nilai aliran kas yang ada di masa depan. Cara gimana? 704 ini dibagi dengan 1 plus ini ya, 1 plus WACC-nya berapa? 10%. Oke. Dipangkatkan 1 dong, karena kan di periode 1 ya. Nah, saya 640. Nah, yang selanjutnya juga sama. 740, mohon maaf, dibagi dengan 1 plus 10%, oke, dipangkatkan 2, oke, ini juga sama, oke, ini juga sama ya, saya ulangi lagi, 476 dibagi dengan 1 plus berapa? 10%, pangkat 4, hasilnya seperti ini, 320. Nah, cash outflow-nya adalah minus 1.800, sama ya. Nah, maka profitability index-nya adalah jumlah dari cash flow ini ya, tambah ini,
dibagi dengan cash outflow-nya berapa? 1.500. Hasilnya, oh ini karena masih negatif ya. Karena nilai cash outflow-nya negatif, karena nggak boleh negatif. Oke, dibuat positif. Saya kasih negatif di situ. Nah, putusan adalah layak. Oke, layak. Kenapa dikatakan layak? Karena profitability index jika lebih dari 1 maka dikatakan layak atau kalau misalkan lebih dari 1 maka dikatakan layak, tapi kalau kurang dari 1 maka dikatakan tidak layak. Seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah materi kita untuk materi kita tentang review materi untuk UAS, sehingga teman-teman silakan belajar lagi, dan setelah ini jika ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan ke asisten. Oke, tanyakan ke asisten, atau mungkin kalian simpan pertanyaannya bisa ditanyakan lewat grup. Oke, itu aja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.